Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum lakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Al-ayah. Mari kita pelajari artinya ayat-ayat yang saya baca tadi. Pertama, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Artinya cepet-cepet to sira kabeh. Bersegeralah kamu semua untuk memperoleh maghfirah, pengampunan dari Allah, mir rabbikum, wa jannatin, dan untuk memperoleh surga, arduhas samawati wal ardu, yang mana surga ini luasnya 7 langit dan bumi.
Uiddat lil muttaqin, surga ini disediakan untuk orang-orang yang takwa. Coba kita fahami dan kita usaha mengetahui sedikit tentang surga. Tadi dikatakan surga itu luasnya 7 langit dan bumi, 7 bumi. Kita bayangkan, pitung langit, pitung bumi. Jadi langit pitu itu dijejer, dan bumi pitu dijejer. Itu luasnya surga. Nah sekarang, coba kita pahami ya, langit itu ditempati bertriliun-triliun planet, gak bek saking omboni. Padahal bumi kita ini ya dibanding dengan planet yang ada di atas langit itu jauh lebih kecil. Diterangkan dalam surat dalam tafsir Yasin, di situ diterangkan wa'lam anna azimas syamsi mi'atun wa sab'una mithla azimil ardi wa azmul qamari sab'una mithla azmil ardi. Artinya matahari yang ada ini ya itu jauh lebih besar dari bumi ya, lipat 170 kali besar bumi. Matahari itu loh besarnya lebih besar dari bumi, lipat 170 kali bumi. Bayangkan itu. Adapun besar bulan itu 70 kali besar bumi. Lho iku lho ndek langit iku lho gak langit gak belum planet-planet yang lain. Ya. Lah di sini diterangkan surga itu luasnya, Quran lagi gak ngomong kosong dari Gusti Allah, arduhas samawati wal ard. Ya. Luasnya 7 kali langit dan bumi. Jadi langit pitu dijejer luasi swarga. Luar biasa. Sehingga kalau kita mempelajari di hadis, sebuah hadis ada yang berbunyi dan diriwayatkan oleh Muslim, zakarolana anna ma bainal misra'aini mimma saril jannah masiratu arba'ina sanah. Nabi pernah menceritakan kepada kami, kata sahabat, bahwasanya daun pintu surga itu ya, itu kalau ditelusuri lebarnya itu makan waktu 40 tahun. Bayangkan ya. Hadis ini riwayat Muslim, juga ada gak percaya. Mang Quran surat apa tadi? Ali Imran ayat 133. Ya luar biasa. Ya. Luar biasa. Tentu pintunya aja sedemikian lebarnya, tentu bangunannya juga menjulang tinggi ya. Disesuaikan dengan penghuni surga ya. Penghuni surga itu kalau kita
ya melihat sebuah hadis, ya, di antaranya di sini diterangkan, ya, penghuni surga itu fisiknya, ya, orang yang menghuni surga itu fisiknya, ya, itu besarnya, tingginya sebagaimana Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu berapa tingginya Nabi Adam itu? Nabi Adam itu tingginya 60 dhirok. 60 dhirok itu 1 dhirok setengah meter. Berarti kalau 60 dhirok berapa itu? 30 meter. Lebar dada itu 7 dhirok. 7 dhirok berarti berapa? 3,5 meter. Ya tidak mustahil kalau pintu surga itu sekian lebarnya, tentu bangunannya juga tinggi luar biasa, besar dan tinggi. Karena penghuninya saja ukuran fisiknya semacam itu. Itu diterangkan dalam hadis, yadkhulu ahlul jannata al-jannata jurdan murdan baydon ju'dan mukahhalina abna'u thalathin wa thalathina wahum ala khalqi adam tuluhu sittuna dhiro'an fi ardi sab'ati adru'in. Nah ini, jadi harusnya nggak ngarang nih, ono hadisi, ya. Jadi penghuni surga itu tuluhu sittuna dhiro'an, 60 dhiro'. Lebar dada fi ardi sab'ati dhiro'in. Lebarnya ini 7 dhiro'. Usianya tadi diterangkan abna'u thalathin wa thalathina. Usianya rata-rata 33 tahun. Nah, ya. Tuh, kau no di swarga tuwek kempung perot ora ono. Baik laki-laki mau perempuan, muda-muda, ya. Ganteng-ganteng. Sing wedok ayu-ayu. Malah diterangkan di tafsir Yasin tadi malam saya baca pada anak-anak itu, ganteng itu sing lanang koyok Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu loh, ya, wong wedok-wedok itu iso fly ndelok Nabi Yusuf itu, beliut wis, gak iso mbayangno, iso apa beliut wis, gak iso mbayangno gendeng koyokan. Ya, saking delok gantengin Nabi Yusuf bingung pikirannya. Waduh, di Quran diterangkan mahadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini malaikat yang mulia ini. Saking gantengnya. Sampai waktu itu sedang mengupas buah-buahan, ya, tangane catu lho drijine putul ora kroso. Itu diterangkan dalam surat Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Meneh-meneh arek-arek kabeh iku ganteng iki koyo Nabi Yusuf lek munggah swarga, ya itu. Ngono, ya. Umure rata-rata 33. Dedeke koyok Nabi Adam. Suaranya merdu kayak suaranya Nabi Daud. Itu diterangkan dalam tafsir Yasin. Kemarin tadi malam saya baca itu pada anak-anak. Ya. Luar biasa.
Itu dari segi fisik ya. Bangunannya tadi sudah saya katakan batu tingginya dan lebar pintunya termasuk bangunan batu batanya itu dari emas. Ya. Dari emas dan perak. Ini pun juga diterangkan dalam hadis yang berbunyi ini. Pada satu saat Abi Hurairah bertanya kepada Nabi. Qala qulna ya Rasulullah hadisna 'anil jannah ma bina'uha qala labnatun min dhahabin wa labnatun min fiddatin wa hasba'uha al-lu'lu wal yaqut wa milatuha al-misku wa turabuha az-za'faron man dakhalaha yun'amu wa la yab'as wa yakhlud la yamutu wa la tabla thiyabuhu wa la yafna sababuhu. Nah, bangunan surga itu batu batanya dari emas. Ono andik donya bangunan botone itu kok emas iki. Ya padha kuninge cuma kuninge boto mek kuninge emas sak siji ya. Nah, itu. Bangunan gedung PBB, gedung yang sak donya di New York itu ya patune gak teko emas ya. Jadi memang surga itu kata Nabi ya ada diterangkan kata Allah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Surga itu nikmat yang tidak pernah dilihat di dunia dan tidak pernah didengar dan tidak bisa dibayangkan dalam hati. Adapun hal-hal yang menerangkan Quran dan hadis tentang surga itu untuk mendekatkan kefahaman kita tentang surga. Hakikatnya lebih dari ini. Ya, luar biasa. Ini diterangno batu batanya dari emas dan perak. Kerikilnya, koralnya itu dari mutiara dan yakut. Lek perkara ngene-ngene ya gak kanggo di swarga. Aki-aki itu wis kan regane. Ya. Di dunia saja namanya intan, berlian, yakut tuh mahalnya regane mahal. Miladuha misik. Banyu pancurane campurane lulu iku misik, minyak misik. Waman dakhalaha yun'amu la yabas wa yakhlud la yamut. Orang di surga itu langgeng abadi tidak akan mati. Ini pun diperkuat dengan firman Allah surat Ad-Dukhan ayat 56. La yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Surat Ad-Dukhan ayat 56. Mereka di surga itu tidak akan merasakan mati kecuali mati yang pertama di dunia. Jadi abadi nanti di surga. Makanya kalau kita di dunia ini mengorbankan ya surga, artinya gak ngereken nang akhirat, gak ngerti tentang kebagusan, gak ngereken perintah larangan pangeran, hanya nuruti kekarepan nafsu, rugi besar. Nah, di dunia ada batasnya. Ya. Ngumburu kesenangan dunia lali kesenangan akhirat, rugi itu. Karena di dunia ini bagaimanapun juga ada batasnya, usianya orang terbatas. Di surga wa yakhlud la yamut. La tabla siyabuhu. Tidak akan rusak, gak tahu lungset pakaiannya. Oh, gak koyo pakaiane awakmu, mbone klimbruk-klimbruk lungset kabeh. Gua mari digawe turu lungset kabeh gak diumbah, tambah penguk lungset dan lain sebagainya. Ini diterangkan la tabla siyabu ya. Pakaiannya dari apa? Nah, kalau Anda sering baca surat Al-Kahfi ya. Di situ diterangkan ya. Walibasuhum fiha harir ya. Pakaiannya dari sutra.
Sutra itu lho di dunia itu lho kain yang mahal. Ya, paling mahal. Sutra di dunia, kain sutra itu karena dari kepompong ulat sutra. Kalau pakaian-pakaiannya lain mungkin dari kapas, dari apa benda-benda yang lain. Dan kalau sutra itu khusus dari ulat sutra kepompong. Mahal harganya. Awak-awak mani gak duwe pakaian sutra. Nah itu di surga sutra pakaiannya, apalagi sutra di surga. Dan luar biasa. Gak tahu lungset, gak tahu rusak, gak iso bedah, gak iso suwek. Ya, bagus terus, necis terus. Ya. Dan perhiasannya yuhallawna fiha min asawiro min dahabin, ya, wa yulbasuna thiyaban khudran min sundusin wastibrokin muttaqiina fiha alal aroik. Surat Kahfi ayat 31. Awak mulai maca surat Kahfi malam Jumat ini diantaranya ada ayat yang berbunyi semacam ini. Itu menerangkan tentang pakaian ahli surga dan perhiasan ahli surga. Jadi luar biasa begitu. Terus la yafna sababu, tidak akan rusak usia mudanya. Tadi dikatakan rata-rata usia 33. Selamanya itu gak iso tuwek, bisa munu terus, nom terus. Ya, nom terus. Ya, begitu. Terus itu beberapa hal yang berkaitan dengan surga. Saya tambah lagi tentang minumannya. Makanan belum ya. Tadi sandang, pangan, papan. Nah sekarang pangan. Nah, makanannya ya dan minumannya. Kalau Anda baca surat Waqiah yang tadi Anda baca ya, di situ ada ayat wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrin mimma yashtahun wa hurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini menerangkan tentang makanan orang surga ya. Makanannya dari buah-buahan itu tinggal pilih mimma takhayyarun ya. Tinggal pilih ya. Seneng duren, seneng rambutan, seneng apel, seneng poh, ono komplit ya. Tinggal pilih Anda yang mau Anda pilih. Sebab di ayat lain wa faqihatin ya, surat Waqiah juga, wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan itu sangat banyak sekali macamnya, jumlahnya, la maqtu'ah, tidak ada usum-usuman, gak ono pegoti ya. Saiki awakmu golek duren ora ono sebab gak usum ya. Golek rambutan ya ora ono sebab gak usum, berarti maqtu'ah. Nanti swarga la maqtu'ah. Quran lho la maqtu'ah. Tidak ono pedot-pedote, gak ono usum-usuman ya. Wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambil ya. Dibebas Anda mengambil dan memilih buah-buahan surga. Apa milih sing nduk ndek wit ya. Sebab kutufu hadannya ada ayat mengatakan yatanawaluha qaimun wa qaidun mamuttajiun ya. Pohon dan buah-buahan surga itu sangat rindang dan lebat dan rendah, sehingga orang surga bisa mengambil buah-buahan surga dengan berdiri dan duduk dan tidur. Luar biasa ya. Karek metik atau mungkin minta yang sudah ada di talam-talam yang sudah disediakan, karek milih. Walahmi thayrin mimma yastahun, lauk pauknya delok ayat iki, walahmi thayrin lan daginge unggas, mimma yastahun dari apa yang
mereka sukai. Nah, jadi mungkin gorengan utawa apa tah dikari, apa disoto, apa digoreng, apa dipecel, pitik, mentok, apa? Itu loh, kalau toyirin itu ya mungkin burung unta, bebek, mentok, banyak, pitik, dan sebagainya, ya. Dan luar biasa itu, ya. Jadi jelas walah mito jadi 15 tahun. Mana Anda yang dia suka itu. Ditambah lagi kalau melihat ayat ini wahurun in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Anda didampingi bidadari yang cantik jelita. Bidadari lek mudhun nang donya sinar matahari redup. Ya koyo ngene iki kalah mbek sinar bidadari. Saking ayune. Wayu. Cantik jelita, wayu denok debleng wis pokoke luar biasa wis. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, bagian utara yang tersimpan. Itu semua jazaa'an bima kanu ya'malun, merupakan balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia. Mulane sing sregep ndek donya ya, cek oleh fasilitas sandang, pangan, papan yang luar biasa tadi itu. Kalau minumannya, nah ini sering saya terangkan, diterangkan dalam surat Muhammad ayat 15. Nah, fiha an'arun mimma'in ghairi asin. Pertama dari air yang tidak asin, yang segar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan dari susu yang tidak berubah rasanya, lam yataghayyar ta'mu. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Dan dari khamr yang lezat bagi yang meminumnya, ladzatun lisyaribin. Jadi tidak seperti khamr di dunia. Kalau khamr di dunia bukan ladzatin lisyaribin tapi telerin lisyaribin, teler kang sing ngombe. Makanya jangan minum khamr di dunia. Kalau minum khamr di dunia nanti di surga tidak akan bisa minum khamr. Wa anharun min asalin musaffa, dan dari madu musaffa yang murni. Ini diterangkan dalam surat Muhammad. Walahum fiha min kulli tsamarat, ya. Dan di sana terdapat segala macam bentuk buah-buahan, jenis buah-buahan. Surat Muhammad ayat 15. Ini saya terangkan begini ini agar kita usaha sesuai dengan ayat pertama tadi dikatakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin. Ya, cepet-cepet to awakmu golek pengepurane Allah lan golek swargane Allah. Ya. Terus tadi terusannya ayat arduhas samawat wal ardu, dengan fasilitasnya sudah saya terangkan. Uiddat lil muttaqin. Itu loh. Ini yang penting. Gak mek swarga hebate kaya ngono, maru ngono ya apa dan lain sebagainya, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Surga yang tadi saya sebutkan yang luar biasa, sandang pangan papan sing luar biasa tadi itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang takwa. Lah, siapa orang yang takwa? Ini perlu kita fahami dan kita lakukan. Pertama, di sini ayatnya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya. Mereka orang-orang yang takwa adalah orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Tadi pasar rame yo sodako sregep, pasar sepi yo gelem sodako. Tentu disesuaikan dengan kemampuan. Nah, itu ciri-ciri orang yang takwa diterangkan di sini. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ya, ojo medit-medit, gak medit-medit gak oleh swarga, ya. Ini. Lah, infak itu, ya, kalau melihat surat Al-Isra, pangeran ngatur
Yojo ake-ake, yojo titik-titik. Ya di situ terangkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Surat Isra itu. Ya. Allah Ta'ala ngekei toto coro kangge kita bersedekah ngene. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika itu sindiran. Allah kinayah, kata kinayah. Janganlah kamu letakkan tanganmu ya di apa? Leher. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ini begini. Ini kinayah orang yang medit. Ya. Gak gelem sedekah. Wala tabsudha kullal basti. Jangan kamu melebarkan beberno kullal basti dengan keseluruhan. Ini kinayah orang terlalu berlebihan sedekah. Ya. Jadi ojo medit-medit, ojo akeh-akeh sedekah. Terusannya ayat fatak muda malu memasuro. Kamu akan tercela dan kamu akan menyesal. Kalau kamu terlalu medit, tercela kamu. Dicela oleh pangeran, dicela oleh masyarakat karena medit itu. Lah kalau kamu terlalu berlebihan sedekah, masuro akan menyesal. Karena apa? Ndek pawon iki butuh blonjo. Lek sampai disedekahno kabeh, waduh, kan sing dikek tuku iwak rek kek bojoku. Mestine aku kene bojoku ge tuku beras itu. Entek kabeh itu maksuro nanti itu. Ya. Ya, menyesal. Lu ngono pangeran ngatur. Yo ojo medit-medit, yo ojo brol-brol disedekahno kabeh sehingga kebutuhan rumah tangga, sandang, pangan, papan kanggone anak bojo yo kudu ono iku. Nah, itu caranya. Ini yang dimaksud alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra. Wal kaziminal ghaidha. Wal kaziminal ghaidha. Dan ciri-ciri orang yang takwa wal kaziminal ghaidha lan bisa ngempet kemarahannya. Ya. Wal afina 'anil nas dan bisa mengampuni dari kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang yang berbuat baik. Nah, ciri-ciri nih lek bin oleh swarga di antara nih. Gak gampang muring-muringan. Gak gampang muring-muringan. Titik muring-muring. Ngamukan. Itu gak oleh swarga ngamukan. Jadi tahan kemarahan itu. Ya. Nah, Kanjeng Nabi ku ndudun sifatnya Kanjeng Nabi diterangkan dalam diba itu, Nabi itu in udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi itu kalau disakiti ya'fu wa la yu'aqib. Memaafkan dan tidak membalas menyakiti. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Lek dilokno dibisui wong mari bahasane dilokno lah gampangane khusima yasmut wala yujab, diam tidak menjawab. Nah itu akhlaknya Nabi. Ini maksud wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas, dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imam Zainul Abidin. Ya, diterangkan dalam tafsir Sawi begini ceritanya. Imam Zainul Abidin itu punya budak perempuan. Nah, diterangkan anna jariyatahu kanat tasubbu alaihi ma'al wudu fasaqatal ibrik ala ra'sihi fajajja wajhahu farafa'a basarahu lahu faqalat lahu
wal kadziminal ghaidha faqala kadzamtu nafsi kadzamtu ghaidhi faqalat wal afina 'anin nas faqala afautu anki faqalat wallahu yuhibbul musinin faqala anti hurratun liwajillah. Tafsir Sawi. Begini diceritakan, Imam Zainal Abidin itu punya budak perempuan yang pada saat itu ngeladeni wudu, ya, golek moci, ya, gawe ngeladeni wudune Imam Zainal Abidin. Mungkin ya perlu dibantu dalam melaksanakan wudu, mungkin karena beliau udzur atau mungkin sesepuh, ya. Begitu air dipancurno nang mukanya, basuh muka, ya, nggawa moci, budaknya itu nggawa moci isi air, digawe wudune Imam Zainal Abidin, dipancurno di mukanya. Si moci ini jatuh ngenai sirai Imam Zainal Abidin. Nah, setelah itu Imam Zainal Abidin delok ini, ya, kaget ambil didelok. Seraya budak ini membaca ayat wal kaziminal ghaidha, tadi ayat tadi itu. Maka Imam Zainal Abidin kazzamtu al ghaidhi, ya wis tak empet muring-muringku, ya. Tak empet, aku gak muring-muring nang awakmu. Lalu Buddha itu melanjutkan baca ayat wal afina 'anin nas, ya, 'anin nas. Maka Imam Zainal Abidin berkata, afautu angki, ya tak sepuro kesalahanmu, ya. Lalu Buddha itu melanjutkan ayat wallahu yuhibbul musinin, Allah suka pada orang yang berbuat baik. Faqala anti hurratun liwajillah, ya. Sekarang juga kamu saya merdekakan liwajillah karena Allah. Lho ngono. Jadi budake iku duwe salah di sepuro isik dimerdekakno gara-gara ayat ini. Ya, gitu loh, ya. Jadi kalau kita mau marah kepada orang lain, ingat ayat ini. Ini ciri-ciri orang yang takwa yang nantinya, ya, disiapkan oleh Allah untuk masuk surga. Tuh. Terus ciri-ciri orang yang takwa lagi, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang, karena kita, apalagi kita ini manusia biasa yang kadang-kadang kita kalah dengan nafsu setan, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa, maka segera ingat kepada Allah, ya. Dan fastaghfaru lidzunubihim, segera bertaubat minta ampun kepada Allah, ya. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alhum, dan segera meninggalkan perbuatan itu. Jangan terus balik mana iki tobat duduk tomat itu, ya, kumat mana gitu, ya. Jadi waktu melakukan perbuatan dosa segera ingat kepada Allah, melepaskan perbuatan dosa itu dan merasa getun, ya, dari perbuatan itu dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Itu yang maksud apa? Fastaghfiru lidzunubihim maghfiru dzunuba wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nah, mereka ini dari ayat awal tadi alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra sampai ayat tadi itu ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka ini adalah orang-orang yang berhak oleh balasan dari Allah, ampunan Allah, maghfiratun mir rabbihim, dan memperoleh surga yang tadi sudah saya terangkan itu, yang mana surga itu di dalamnya tajri min tahtihal anhar, mengalir beberapa mata air, yaitu kelengkapan nikmat itu. Kan kalau Anda
pergi ke tempat rekreasi kan ada bangunan villa yang mewah, terus ada kebun-kebun, ada mata air. Nah, itu pelengkap kenikmatan tuh. Nah, ini semua wa ni'ma ajrul amilin, ya, sebaik-baik balasan dari orang yang berbuat tadi itu. Ya, ciri-ciri orang yang takwa yang kita terangkan tadi, alladzina amanu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra ila akhiri, sampai ayat yang barusan saya baca tadi itu. Karenanya intinya kalau kita ingin memperoleh ampunan dari Allah, kan tadi ulaika jazaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatin. Kalau kita ingin memperoleh ampunan dari Allah, yang semua tadi saya baca dan saya terangkan itu lakukan, usahakan dilakukan, ya, agar memperoleh ampunan dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian ayat wasari'u sampai wa ni'ma ajrul amalin, yakni surat Ali Imran ayat 133 sampai ayat 136. Wocun hayatono terus lakonono, cek oleh ampunan dari Allah dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, ya. Mudah-mudahan kita diberi tambahan umur, rezeki, ilmu yang banyak, manfaat barokah, sihah wal afiyah lahir batin, dan dijauhkan dari penyakit corona semuanya, ya, semuanya, terutama keluarga pesantren, pengasuh, santriwan, santriwati, dan masyarakat, ya, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit corona dan diberi tetap iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.